Sebelum mulai, jangan pesimis sama judulnya. Kalian tahu, para politisi muda atau figur politik lah yang menjadi pejabat. Biasanya nih, ini biasanya ya, kalau nggak orang tuanya orang kaya, ya orang tuanya juga politisi senior. Seputar-putar itu aja. Tapi ada juga yang memang menjadi politisi karena kemampuan orang itu sendiri. Biasanya sih orang yang sudah mapan. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak muda yang ingin terjun ke dalam dunia politik? Mungkin dalam politik praktis, budaya politik agak sulit. Sulit kali pun. Tapi bukan berarti nggak mungkin. Kita juga nggak bisa nih melihat politik sependek dan sesempit itu. Kita harus melihat politik dengan yang lebih luas. Kan politik juga bisa dimulai dengan untuk memilih pemimpin saat pilkada, pilpres, dan pileg. Contoh orang yang punya privilege politik. Bu Puan, anak Bu Megawati. AHY, anak Pak SBY. Banyak lagi lah. Vokal Belmondo kali ini ingin ngungkapin kenyataan yang kerasa aja. Niatnya, mudah-mudahan ada ekosistem politik praktis yang bisa dipakai anak muda di Indonesia. Bersama saya, Belmondo Scorpio. Politik di Indonesia tuh memang nggak ramah buat anak-anak muda. Bukan rahasia lagi lah. Kalau kita mau jadi anggota DPR, DPRD, kepala daerah, apalagi presiden nih, perlu biaya kampanye yang sangat besar. Banyak lagi yang ngaku, baik dari mereka yang lolos atau sekedar pernah ikut berkontestasi, mereka mengeluarkan banyak uang. Ada yang mengaku habis ratusan juta, bahkan miliaran. Bagi anak muda, baru lulus kuliah, dari mana uang sebanyak itu? Ayo coba kita mikir. Jadi memang, hanya anak-anak muda yang berasal dari keluarga kaya yang mungkin masuk dan berhasil di dunia politik. Di luar itu adalah orang-orang yang punya privilege politik yang eksis di dunia politik. Seperti Brigita, Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono, dan lain-lain lah. Selain masalah modal dan privilege politik, masalah lain yang menjadi hambatan anak muda untuk berpolitik adalah menguatnya apa yang disebut gorontokrasi. Nah ini nih, gorontokrasi ialah kondisi di mana orang tua yang mendominasi situasi politik. Dominasi ini bukan saja terkait jumlah, tapi juga terkait peran dan fungsi politiknya. Karena itu, walaupun saat ini ada sejumlah anak muda yang menjadi pejabat politik, perannya masih dikendalikan oleh orang-orang tua. Kondisi ini yang membuat anak muda apatis bahkan muak terhadap politik. Saya dapat nih, survei yang dilakukan oleh CSIS yang dirilis pada November 2017 kemarin, menyebut hanya 2-3% anak-anak muda yang tertarik pada isu politik. Padahal cuma isu politik. Sementara hasil survei Litbang Kompas menunjukkan hanya 11% anak muda yang mau aktif menjadi anggota dan pengurus partai. Padahal pemilih anak muda pada pemilu 2019 saja mencapai 35% sampai 40%. Yang berarti kisaran 70 juta pemilih anak muda. Tapi saya sih sebenarnya nggak terlalu pesimis. Mungkin dalam arti politik praktis, iya, keterlibatan anak-anak milenial atau anak muda ini kecil. Politik praktis ya, kecil kali pun. Tapi dalam perspektif politik yang lebih luas, gerakan anak muda sangat-sangat menggembirakan. Contohnya nih, suara yang disampaikan oleh para komika di berbagai media sosial. Para komika ini nggak aja lucu. Mereka juga sering menyuarakan kepentingan publik. Mereka tak segan mengkritik para politikus, pemerintah, atau masyarakatnya sendiri. Di ranah digital, mereka sering muncul. Seringkali gerakan komika di media sosial ini seperti mempengaruhi untuk mengubah keputusan pemerintah. Sampai-sampai sebuah peraturan. Ada juga situs change.org. Kadang nih, kalau ngide, terus orang isi petisinya banyak, bisa-bisa kebijakan negara berubah karena dukungan yang ada di situs itu. Dan saya kira banyak lagi lah. Kalau ditanya, kamu gimana Bel? Nah ini nih, saya berada di posisi tidak khawatir.
Tapi memang ada banyak PR agar minat anak muda terhadap politik praktis semakin besar. Karena gimana pun, berbagai keputusan politik sering mempengaruhi kita semua. Agar keputusan itu berpihak bagi kalangan muda, mau tidak mau, kita juga harus terjun di dalamnya. Dan apa yang harus diubah, mari kita diskusikan. Apakah mulai dari undang-undangnya, budaya politiknya, atau lain sebagainya. Saya jujur, itu yang kerasa di saya sampai saat ini. Harapannya nih, saya pribadi, semoga ekosistem politik praktis seperti ini bisa berubah dan ramah lah buat anak muda. Saya nggak punya resep bagus. Cuman kalau teman-teman ada ide, coba lempar di kolom komentar supaya kita bisa diskusikan nih. Oh iya, jangan lupa like dan share juga, subscribe channel Geolife, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru Vokal Belmondo. Sampai jumpa pemirsa Geolife.